Dan pemirsa, kita akan simak beberapa data ataupun agenda ekonomi yang ada di beberapa regional. Yang pertama adalah dari Asia, dari India. Ada libur Diwali di India, kemudian juga dari Amerika Serikat. Ada data soal IHK inti inflasi Amerika Serikat month on month di bulan Oktober. Dan ada data soal neraca anggaran federal Amerika Serikat. Dan juga ada pidato Gubernur Fed Jefferson. Dari agenda emiten, pemirsa, TPMA menggelar KUM dividen tunai, kemudian Budi yang menggelar DPS dividen tunai interim. Hal yang sama juga dilakukan oleh DVLA dan juga Soho ini menggelar DPS dividen tunai. Dan H atau EDGE memasuki akhir perdagangan nominal lama sebelum stok split, dan BMAS akhir perdagangan HMETD. Dan untuk pembukaan dari Bursa Asia, datanya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Pemirsa, untuk bursa utama di Asia dibuka mix pagi hari ini dengan mayoritas menghijau. Untuk Nikkei dibuka menguat 0,52% di level 32.740. STI Singapura melemah 0,13%. Sementara itu Kospi Korea dibuka menguat 1,29% di level 2.434. Sementara itu Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,48%. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memproyeksi bursa karbon Indonesia masih memiliki potensi pengembangan yang besar di masa mendatang. OJK pun menilai bursa karbon Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang positif jika dibandingkan dengan negara tetangga. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Inarno Jayadi mengatakan, Bursa Karbon Indonesia masih memiliki potensi besar untuk kian berkembang di waktu mendatang. Optimisme pengembangan bursa karbon tetap tinggi, meskipun sejauh ini transaksi di bursa yang diluncurkan pada tanggal 26 September 2023 itu masih relatif sepi. Pada akhir bulan lalu, OJK mencatat terdapat 3.180 pendaftar yang tercatat di Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI, serta tingginya potensi unit karbon yang ditawarkan. Sebelumnya, Inarno juga mengklaim perkembangan yang terjadi pada bursa karbon sementara ini sudah menunjukkan tren positif. Dirinya membandingkan dengan tren yang terjadi dengan negara tetangga, salah satunya Malaysia yang butuh waktu setahun untuk bisa mencapai perdagangan aktif. Sebelumnya, saat peresmian bursa karbon pada akhir September lalu, potensi bursa karbon Indonesia mencapai lebih dari 3.000 triliun rupiah. Potensi ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta sejalan dengan arah perekonomian dunia yang sedang menuju ekonomi hijau. Berbagai sumber untuk IDX Jenuh. Dan pemirsa, untuk berbincang mengenai komitmen Indonesia terkait dengan bursa karbon dan potensinya seperti apa, sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Rizka Afriani. Beliau adalah pengamat pasar modal. Selamat pagi, Mbak Rizka. Selamat pagi, Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita bicara mengenai bursa karbon, ini menjadi satu bahasan yang cukup menarik begitu ya. Tapi kalau kita lihat sendiri dari kinerja ataupun komitmen Indonesia lah ya pada bursa karbon, sejauh ini seperti apa, Mbak Rizka? Ya, berbicara mengenai komitmen Indonesia, mungkin kita bisa lihat pertama terhadap global response dari dunia terhadap climate change ini. Ini kan sebenarnya sudah dilakukan pembahasan pada tahun 1992 itu melalui Rio Earth Summit, kemudian ada di tahun 97 ada Kyoto Protocol, dan di tahun 2015 ini ada Paris Agreement, dan di sini merupakan awal mula Indonesia ikut menyepakati dalam Paris Agreement. Jadi pada tahun 2015, 196 negara menyepakati perjanjian Paris untuk bersama-sama menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan menekannya lebih lanjut menuju 1,5 derajat Celcius. Dan di tahun 2016 juga Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Paris Agreement. Dan di sini dibentuklah pertama NDC atau Nationally Determined Contribution. NDC ini merupakan upaya masing-masing negara untuk mengurangi emisi dan menyesuaikan terhadap dampak perubahan iklim. Kalau kita lihat, Indonesia juga sudah beberapa kali melakukan update terhadap NDC, di mana NDC yang terakhir itu di tahun 2022
itu NDC-nya targetnya adalah di 31,89% ini secara nasional, dan 43,2% ini dengan bantuan internasional. NDC ini ditargetkan adalah sampai dengan tahun 2030. Jadi bagaimana Indonesia mampu mengurangi emisi sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional, dan dengan bantuan internasional di 43,20%. Kemudian berbicara mengenai Indonesia terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan, tentunya Indonesia ini relatif cepat. Pertama, kita menerbitkan Permen LHK nomor 21 tahun 2022, kemudian juga Perpres nomor 129 tahun 2022, dan di tahun 2023 terjadi pembentukan bursa karbon. Pembentukan bursa karbon Indonesia ini juga bisa dikatakan relatif cepat dibandingkan dengan negara lain, karena hanya dalam kurun waktu 8 bulan Indonesia mampu membentuk bursa karbon. Di sini juga kita refernya dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, kemudian UU P2SK, dan juga dari POJK nomor 14 dan SEOJK SEOJK 12 tahun 2023. Saya melihat bahwa komitmen Indonesia terhadap bursa karbon ini begitu nyata. Karena kalau kita lihat terhadap perdagangan di awal di tanggal 26 September 2023 kemarin juga, ini terdapat 2 emiten yang ikut perdagangan, yaitu adalah Pertamina Geothermal Lahendong dan PLN di PLTGU. Baik, oke. Ini kalau kita lihat dari excitement market sendiri, kalau kita bandingkan dengan bursa lainnya, tentu saja masih cukup jauh begitu ya. Apa yang perlu diakselerasi supaya kemudian excitement-nya ataupun mungkin semangatnya untuk bisa berikut serta dalam sebuah platform yang secara kuat sudah ditunjukkan oleh pemerintah melalui pembentukan bursa karbon ini dapat bisa berlangsung secara maksimal, Mbak Rizka? Iya, untuk ini dapat berlangsung secara maksimal, tentunya kita juga butuh dukungan dari berbagai pihak untuk dalam mensosialisasikan bursa karbon. Karena kalau kita lihat dari perdagangan perdana bursa karbon kemarin, itu pembelinya baru juga 15 pembeli pada perdagangan perdana di Indonesia Carbon Exchange ya. Jadi ini juga masih didominasi perbankan. Tapi ke depan saya lihat dengan potensi bursa karbon yang luar biasa, ini mampu menumbuhkan rasa untuk kita dapat menyumbangkan unit karbon terhadap bursa karbon. Karena kalau kita lihat dari sektor yang terlibat, ini ada 5 sektor utama target penurunan emisi. Ada kehutanan, energi, pertanian, industri atau IPPU, dan pengelolaan limbah. Dan kita sebagai negara maritim dan juga kita memiliki hutan yang cukup luas ya, signifikan, karena kehutanan merupakan kontributor penting dalam menyumbangkan unit karbon dari sisi pasokan, karena memiliki potensi besar untuk menghasilkan kredit karbon. Ini juga dapat kita manfaatkan karena dari pada tahun 2022 KLHK itu mencatat lahan berhutan seluruh daratan Indonesia mencapai 96 juta hektar atau 51,2% dari total daratan. Ini kan merupakan suatu hal yang saya lihat sangat mampu untuk jadi akselerasi ke bursa karbon. Baik, Anda tadi menyebutkan ada beberapa sektor yang memang ini memiliki kontribusi yang penting lah ya dalam menyumbangkan atau mungkin berkontribusi terhadap carbon credit sendiri, dan beberapa diantaranya adalah sektor yang bukan plantation gitu ya. Artinya memang jika kemudian bergerak di bidang di luar plantation juga ini punya peran yang bisa dieksplor lebih begitu. Lalu apa manfaat bagi pelaku pasar sendiri terkait dengan keberadaan bursa karbon sendiri, Mbak Rizka? Ya, jadi bursa karbon ini memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku pasar.
Secara tidak langsung berdirinya karbon membantu menurunkan emisi CO2 atau gas rumah kaca sehingga dapat mewujudkan ketahanan ekonomi nasional dan memitigasi risiko terjadinya pengeluaran biaya yang besar untuk pelaku pasar dalam membenahi masalah iklim mendatang. Dan secara langsung, perusahaan yang mampu menekan emisi dapat menjual kredit karbonnya kepada perusahaan yang melewati batas emisi sehingga terbentuklah skema insentif dan disinsentif. Ini yang dapat kita manfaatkan, Mas Wiki. Baik, kita harapkan sama-sama ke depan memang transaksi di bursa karbon yang ada di Indonesia semakin ramai begitu dan juga semakin banyak manfaat yang bisa kita rasakan secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Baik, Mbak Rizka, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap sama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Sebelum kita bahas mengenai saham sampilan pagi ini, tadi Anda sempat menyampaikan ada dampak secara tidak langsung dari keberadaan bursa karbon ataupun manfaatnya lah ya. Nah, manfaat secara langsung yang bisa dirasakan kemudian oleh pelaku pasar apa saja Mbak Rizka? Ya, manfaat secara langsung kita sebenarnya bisa memanfaatkan peluang di bursa karbon ini karena terdapat kurang lebih 1 gigaton potensi kredit karbon dan jika dihitung ini mencapai lebih dari 3.000 triliun. Ini merupakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi untuk perusahaan yang mampu menekan emisi dapat menjual kredit karbonnya kepada bursa karbon. Dan di sini terdapat 2 macam carbon trading. Pertama adalah cap and trade atau Emission Trading System (ETS), penetapan batas karbon oleh pemerintah dan kita juga bisa melakukan offset GHG atau penurunan emisi GRK dilakukan melalui upaya dan atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dihasilkan di tempat lain. Ini misalnya ada produsen listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara. Ini kan saat ini juga sudah mulai diwajibkan untuk mengurangi emisi sebesar 25% dari emisi awal mereka. Nah, mereka bisa 2 opsi yang tadi. Cap and trade atau mereka dapat melakukan pembelian kredit karbon dari bursa karbon untuk mengurangi emisinya atau mereka bisa melakukan offset GHG dengan mengubah operasional mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian kalau kita lihat juga saat ini kita mendapat support dari global melalui dana ESG itu cukup besar. Dari penandatanganan PRI atau Principal Responsible Investment itu meningkat dari tahun 2006 itu hanya 63, saat ini di tahun 2023 itu mencapai 5.381. Dan dari sisi dana ESG sendiri ini juga memainkan peran yang sangat penting di pasar, di mana berkontribusi terhadap peningkatan jumlah AUM di negara berkembang. Karena aset ESG global kemungkinan akan melebihi dari 50 triliun dolar pada tahun 2025. Dan ini lebih dari sepertiga proyeksi di 140,5 triliun dolar yang dikelola. Jadi bagi para pelaku pasar, jika ingin memanfaatkan dari sisi bursa karbon, ini sangat terbuka lebar karena dapat support dari nasional maupun dari global. Oke, secara ekosistem kita semua seharusnya bisa secara maksimal memanfaatkan keberadaan dari bursa karbon ini begitu ya. Baik.